Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Pada video ini kami akan mempresentasikan materi terkait perilaku biaya atau cost behavior. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen di bawah bimbingan dosen Bapak Dr. Alimuddin SE MM AK CPMA. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Rina Putri Wardani. Perkenalkan, nama saya Triksi Premier Sanativa. Materi kali ini bersumber dari buku Managerial Accounting karya Ray Garrison edisi yang ke-15. Bisa dilihat pada bab kedua, yaitu Managerial Accounting dan konsep biaya. Materi yang kami akan bawakan kali ini terdiri dari klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya yang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Yang kedua, analisis pemisahan biaya campuran, metode tinggi rendah dan metode scatter graph. Yang ketiga, analisis biaya campuran dengan metode regresi kuadrat terkecil. Yang keempat, menyiapkan laporan laba rugi perusahaan dagang dengan format tradisional dan kontribusi. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Perilaku biaya diartikan sebagai hubungan antara total biaya dengan perubahan volume kegiatan. Berdasarkan perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan semi-variabel. Perilaku biaya yang pertama yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan produksi. Biaya variabel ini, biaya per unitnya konstan atau tetap dengan adanya perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel yaitu biaya bahan baku ataupun upah buruh pabrik. Dalam biaya variabel perlu diketahui yang namanya activity base. Activity base adalah ukuran dari apapun yang menyebabkan terjadinya biaya variabel. Contohnya yaitu biaya variabel yang berupa upah buruh, maka yang menjadi activity base-nya yaitu lama jam kerja seorang buruh dalam memproduksi sebuah barang di pabrik. Jadi, upah buruh ini nantinya akan sebanding dengan jumlah biaya upah yang dibebankan. Di sini terdapat ilustrasi biaya variabel. Nuksek Expeditions adalah perusahaan yang menyediakan tamasya arung jeram sepanjang hari di sungai di pegunungan Cascade Utara. Perusahaan ini menyediakan semua peralatan yang diperlukan, sekaligus menyajikan makanan gourmet untuk para pengunjungnya. Makanan dibeli dari catering sebesar $30 per orang untuk tamasya sehari penuh. Berdasarkan ilustrasi di atas, dibuatlah tabel seperti ini. Jumlah pengunjung 250 orang, dan total biaya makanannya $7.500. Sedangkan biaya makanan per pengunjung $30. Saat jumlah pengunjung berjumlah 500 orang, total biaya makanan bertambah menjadi $15.000. Sedangkan biaya makanan per pengunjung jumlahnya tetap yaitu $30. Hal ini akan tetap sama ketika jumlah pengunjung 750 orang dan bertambah menjadi 1.000 orang. Yang berubah hanyalah total biaya makanan saja. Lalu selanjutnya setelah disajikan tabel seperti slide sebelumnya, disajikan grafik seperti ini. Kita lihat dari data tabel sebelumnya, maka kita dapat menarik garis dan membuat grafik seperti pada slide berikut ini. Biaya total makanan pengunjung berubah seiring dengan bertambahnya jumlah pengunjung yang datang. Sedangkan biaya rata-rata makanan pengunjung hanya berupa garis lurus karena
biaya makanan per pengunjung tetap berjumlah $30. Berdasarkan grafik ini, dapat disimpulkan bahwa total variable cost berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas. Namun, variable cost sifatnya konstan jika dinyatakan dalam basis atau produk per unit. Perilaku biaya yang selanjutnya yaitu fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost ini adalah biaya yang konstan secara total terlepas dari perubahan level aktivitas produksi. Tidak seperti variable cost, fixed cost ini tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas produksi. Besarnya biaya tetap ini dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka panjang, teknologi, dan metode serta strategi manajemen perusahaan. Untuk tujuan perencanaan, biaya tetap dapat digolongkan sebagai committed fixed cost dan discretionary fixed cost. Committed fixed cost merupakan semua biaya yang tetap dikeluarkan dan tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tujuan jangka panjangnya. Contohnya, seperti biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, biaya sewa, biaya asuransi, dan biaya gaji karyawan utama. Sedangkan discretionary fixed cost merupakan biaya yang timbul dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala, biasanya ini dirancang tahunan, yang secara langsung mencerminkan kebijakan manajemen puncak mengenai jumlah maksimum biaya yang diizinkan untuk dikeluarkan. Contoh discretionary fixed cost yaitu biaya riset dan pengembangan, biaya iklan, biaya promosi penjualan, biaya program latihan karyawan, atau biaya konsultan. Di sini terdapat contoh ilustrasi biaya tetap. Dengan perusahaan yang sama, Nuxec Expedition mengasumsikan perusahaan menyewa sebuah gedung seharga $500 per bulan untuk menyimpan peralatannya. Data biaya sewa bulanan gedung dikaitkan dengan jumlah pengunjung yang datang yang dapat dilihat pada slide selanjutnya. Dapat dilihat pada tabel ini, biaya sewa bulanan itu tetap $500, sedangkan yang berubah hanyalah jumlah pengunjung dan biaya rata-rata per pengunjung. Saat jumlah pengunjung 250 orang, biaya rata-rata per pengunjung itu $2. Saat jumlah pengunjung 500 orang, biaya rata-rata per pengunjung itu $1. Begitu pula saat 750 pengunjung datang, biaya rata-rata per pengunjung itu $0,67. Saat jumlah pengunjung berjumlah 100 orang, biaya rata-rata per pengunjung $0,5. Berdasarkan tabel sebelumnya, kita dapat membuat grafik seperti ini. Grafiknya berbentuk garis lurus karena nilainya tetap pada titik 500. Dapat disimpulkan bahwa jumlah total sewa yang dibayarkan tetap sama terlepas dari jumlah pengunjung yang dibawa perusahaan dalam ekspedisinya selama bulan tertentu, karena biaya tetap total akan konstan untuk variasi besar dalam tingkat aktivitas produksi. Biaya tetap rata-rata per unit menjadi semakin kecil seiring dengan peningkatan tingkat aktivitas produksi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran atau mixed cost itu sendiri adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap yang jumlahnya sebagian atau keseluruhan akan berubah tapi tidak secara proporsional. Untuk memudahkan dalam memahami terkait biaya campuran atau mixed cost, kita akan masuk kepada salah satu contoh ilustrasi biaya campuran. Ilustrasi ini masih kelanjutan dari ilustrasi mengenai perusahaan Nuxec Expedition, di mana pada ilustrasi kali ini perusahaan Nuxec Expedition ini berkewajiban membayar biaya lisensi sebesar $25.000
per tahun ditambah $3 per rombongan arung jeram kepada Departemen SDA negara bagian. Nah, jika perusahaan itu menjalankan 1.000 pesta arung jeram tahun ini, maka total biaya yang dibayarkan kepada Departemen SDA negara bagian itu totalnya sebesar $28.000 yang terdiri dari $25.000 biaya tetap dan $3.000 biaya variabel. Biaya tetap $25.000 adalah biaya yang akan dikeluarkan oleh Noxac Expedition kepada Departemen SDA negara bagian terlepas ada atau tidaknya aktivitas arung jeram. Jadi biaya $25.000 ini akan tetap dibayarkan setiap tahunnya kepada Departemen SDA negara bagian. Adapun biaya variabelnya sebesar $3.000 itu diperoleh dari biaya $3 per rombongan arung jeram, di mana $3 ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat aktivitas, yang dalam hal ini merupakan tingkat aktivitas arung jeram. Jadi perusahaan itu tidak membayar sebesar $3 lagi, tapi $3-nya ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas arung jeram. Nah, karena tahun ini perusahaan itu menjalankan 1.000 pesta arung jeram, atau terdapat 1.000 aktivitas arung jeram, maka biaya $3 tadi itu dikalikan dengan tingkat aktivitas, yaitu 1.000 aktivitas arung jeram, sehingga diperoleh biaya variabelnya itu sebesar $3.000. Nah, lain lagi kalau seandainya di ilustrasinya itu perusahaan menjalankan 2.000 pesta arung jeram. Jadi biaya yang dikeluarkan itu adalah sebesar $3 dikalikan 2.000 aktivitas arung jeram. Sehingga biaya variabelnya bukan lagi sebesar $3.000, tapi sebesar $6.000. Jadi dapat dilihat bahwa biaya variabelnya tadi yang $3 per rombongan arung jeram itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas arung jeram. Untuk grafik perusahaan Noxac Expedition dapat dilihat bahwa biaya tetap sebesar $25.000 itu digambarkan dengan garis titik-titik lurus berwarna biru yang sejajar dengan sumbu horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa biaya $25.000 ini merupakan biaya tetap yang akan dikeluarkan oleh perusahaan Noxac Expedition terlepas dari berapapun tingkat aktivitas arung jeram. Adapun biaya variabelnya digambarkan dengan garis yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Garis ini menunjukkan bahwa biaya variabel akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat aktivitas arung jeram. Dapat dilihat penarikan garis biaya variabel itu dimulai dari titik $25.000, bukan dari titik 0. Karena terlepas ada atau tidaknya aktivitas arung jeram, perusahaan akan tetap mengeluarkan biaya tetap sebesar $25.000. Total biaya diperoleh dengan menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel. Dari ilustrasi perusahaan Noxac Expedition, kita sampai kepada persamaan biaya campuran atau mixed cost, yaitu persamaan Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana Y itu merupakan total biaya, A merupakan biaya tetap, B merupakan biaya variabel per unit, dan X itu merupakan tingkat aktivitas. Dalam kasus perusahaan Noxac Expedition, persamaan biaya campuran atau mixed cost yang terbentuk itu adalah persamaan Y sama dengan $25.000 ditambah $3 dikali X, di mana Y itu merupakan total biaya, $25.000 itu merupakan biaya tetapnya, $3 itu merupakan biaya variabel, dan X itu merupakan tingkat aktivitas arung jeram. Biaya variabelnya sendiri akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat aktivitas arung jeram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi metode pemisahan biaya campuran atau mixed cost.
Metode pemisahan biaya campuran atau mixed cost itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pertama metode tinggi rendah atau high low method, kedua itu adalah metode scatter graph plot, dan ketiga itu adalah metode regresi kuadrat terkecil atau last square method. Untuk penjelasan ketiga metode pemisahan biaya campuran, saya menggunakan data biaya pemeliharaan Rumah Sakit Bradlin yang diperoleh dari buku Managerial Accounting edisi ke-15 karya Ray Garrison pada halaman ke-39. Pada tabel yang ditampilkan, dapat dilihat data biaya pemeliharaan Rumah Sakit Bradlin itu untuk periode dari bulan Januari sampai Juli, dengan jumlah pasien dijadikan sebagai tingkat aktivitas yang disimbolkan dengan X, adapun biaya pemeliharaan yang terjadi disimbolkan dengan Y. Baik, kita masuk kepada metode pertama, yaitu metode tinggi rendah atau high low method. Nah, dikatakan metode tinggi rendah, pada metode ini kita akan menggunakan data biaya dan tingkat aktivitas tertinggi dan terendah. Langkah pertama untuk metode ini adalah dengan menentukan biaya variabel. Nah, biaya variabelnya diperoleh dengan membagikan antara perubahan atau selisih biaya dengan perubahan atau selisih tingkat aktivitas. Adapun perubahan atau selisih biaya itu diperoleh dari biaya pada level aktivitas tertinggi dikurangi dengan biaya pada level aktivitas terendah. Sedangkan untuk perubahan atau selisih tingkat aktivitas diperoleh dari tingkat aktivitas tertinggi dikurangi dengan tingkat aktivitas terendah. Untuk data Rumah Sakit Bradlin sendiri, biaya dan tingkat aktivitas tertinggi dan terendahnya itu terjadi pada bulan Juni dan Maret. Nah, dapat dilihat di tabel, biaya dan aktivitas terendah itu terjadi pada bulan Maret dengan jumlah pasien sebanyak 5.000 dan biaya pemeliharaan yang terjadi sebesar $7.400. Nah, adapun biaya dan tingkat aktivitas tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan jumlah pasien sebanyak 8.000 serta biaya pemeliharaan yang terjadi itu sebesar $9.800. Nah, adapun perubahan atau selisihnya untuk tingkat aktivitasnya itu diperoleh dari 8.000 dikurang 5.000 sehingga didapatkan perubahan atau selisih aktivitasnya sebesar 3.000. Sedangkan untuk perubahan atau selisih biayanya diperoleh dari 9.800 dikurangi dengan 7.400 sehingga diperoleh perubahan atau selisih biayanya sebesar 2.400. Nah, untuk menentukan biaya variabelnya tadi yang sudah saya katakan itu dengan membagi antara perubahan selisih biaya dengan perubahan selisih aktivitas. Sehingga perubahan atau selisihnya itu yang 2.400 untuk perubahan selisih biaya akan dibagi dengan perubahan atau selisih tingkat aktivitas yaitu sebesar 3.000. Dengan membagikan antara 2.400 dan 3.000 ini, maka kita akan memperoleh biaya variabelnya sebesar 0,80 sen. Selanjutnya, setelah kita menentukan biaya variabelnya sebesar 0,80 sen, kita masukkan ke dalam persamaan biaya campuran atau mixed cost, yaitu akan diperoleh persamaan untuk saat ini adalah Y sama dengan A ditambah 0,80X karena nilai dari B atau biaya variabelnya telah digantikan dengan 0,80X. Nah, untuk mengetahui berapa biaya tetapnya, kita akan menggunakan data biaya dan aktivitas tertinggi untuk mencari tahu. Jadi, data biaya dan aktivitas tertinggi dan terendah itu nanti kita masukkan ke dalam persamaan biaya campuran atau mixed cost. Nah, sehingga dapat dilihat pada tingkat
Pada biaya dan tingkat aktivitas tertinggi itu persamaannya Y sama dengan A tambah 0,80X, di mana Y-nya itu digantikan dengan biaya tingkat tertinggi yaitu 9.800. A-nya tetap, karena A-nya ini merupakan biaya tetap yang akan kita cari tahu berapa jumlahnya. Terus 0,80X, 0,80 itu dikalikan dengan tingkat aktivitas tertinggi yaitu tadi 8.000. Nah, setelah kita masukkan data biaya dan aktivitas kebersamaan, kita akan memperoleh nilai A itu sebesar 3.400. Nah, untuk biaya dan tingkat aktivitas terendah itu, kita masukkan juga ke dalam persamaan, di mana nilai Y-nya itu diganti dengan biaya terendah, yaitu $7.400, sama dengan A-nya tetap, karena itu merupakan biaya tetap yang akan kita cari tahu berapa jumlahnya, ditambah 0,80 dikali X, di mana X-nya ini digantikan dengan tingkat aktivitas terendah, yaitu 5.000 pasien. Sehingga setelah kita masukkan itu data biaya dan tingkat aktivitas pada persamaan, kita akan memperoleh biaya tetapnya sebesar 3.400. Sehingga kita akan memperoleh persamaan biaya campuran untuk rumah sakit Breitling dengan metode tinggi rendah atau high-low method itu adalah Y sama dengan $3.400 ditambah 0,80X, di mana $3.400 ini merupakan biaya tetapnya, ditambah dengan 0,80 sen ini merupakan biaya variabelnya, adapun X itu merupakan tingkat aktivitas. Di mana 0,80 sen ini atau biaya variabelnya itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya nilai X atau meningkatnya tingkat aktivitas yang dalam hal ini adalah pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Kelebihan metode ini adalah metode ini merupakan metode yang mudah untuk dihitung karena dia hanya menggunakan data biaya dan tingkat aktivitas tertinggi dan terendah. Namun, ini juga sekaligus menjadi kekurangan karena hanya menggunakan data biaya dan tingkat aktivitas tertinggi dan terendah, maka hasil dari metode tinggi rendah ini dianggap kurang akurat karena dia itu hanya menggunakan data biaya tertinggi dan terendah dan tidak melibatkan data biaya dan tingkat aktivitas secara keseluruhan. Metode kedua itu adalah metode scatter graph plot. Metode scatter graph plot ini adalah metode pemisahan biaya campuran dengan cara menggambarkan biaya setiap periode pada sebuah grafik dan menarik garis lurus di tengah titik-titik biaya tersebut. Langkah pertama pada metode scatter graph plot ini adalah meletakkan data-data yang tersedia dalam grafik. Lalu yang kedua itu adalah menarik garis lurus yang akan membagi dua data-data atau titik-titik pada grafik. Di mana titik yang dilewati oleh garis itu akan kita gunakan nanti dalam perhitungan biaya variabel. Dapat dilihat dari grafik yang ditampilkan, grafik ini menunjukkan data biaya pemeliharaan rumah sakit Breitling. Untuk sumbu X-nya itu menunjukkan tingkat aktivitas yang dalam hal ini adalah jumlah pasien, adapun sumbu Y-nya itu menunjukkan biaya pemeliharaan yang terjadi. Seperti langkah yang telah saya jelaskan sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah dengan memasukkan data biaya dan tingkat aktivitas rumah sakit Breitling ke dalam grafik. Untuk nilai X-nya itu menunjukkan tingkat aktivitas, sedangkan nilai Y-nya itu menunjukkan biaya pemeliharaan. Setelah kita memasukkan data biaya dan tingkat aktivitas, kita akan menarik garis di tengah-tengah untuk membagi dua data-data atau titik-titik yang berada dalam grafik. Untuk titik yang dilewati oleh garis akan kita gunakan dalam perhitungan biaya variabel. Namun, dapat dilihat pada garis yang saya tarik untuk membagi data menjadi dua, tidak ada satupun data
atau titik yang dilewati oleh garis. Pada situasi ini, saya akan memilih titik yang paling dekat dengan garis. Situasi lain yang mungkin dapat terjadi itu adalah kemungkinan bahwa ada beberapa titik yang dilewati oleh garis. Pada situasi tersebut, kita akan memilih salah satu titik yang dianggap terbaik dan dapat mewakili keseluruhan data yang ada. Baik, kembali kepada langkah metode scatter graph. Jadi setelah tadi saya menarik garis untuk membagi dua data-data atau titik yang tersedia pada grafik itu, kan tidak ada satupun yang dilewati oleh garis. Makanya saya memilih titik yang mendekati garis. Nah, saya pilih itu titik yang di tengah. Ini merupakan titik bulan April yang menunjukkan itu tingkat aktivitas, yaitu sebanyak 6.500 pasien dengan biayanya itu sebesar $8.200. Nah, setelah saya menentukan titik tadi ini yang 6.500 dan 8.200, saya simpan dulu titiknya. Nanti kita akan gunakan untuk menghitung biaya variabel. Kita lanjut kepada langkah ketiga. Jadi langkah ketiga itu adalah menentukan biaya tetap. Nah, untuk biaya tetap sendiri itu termasuk mudah untuk ditentukan karena biaya tetapnya itu berasal dari perpotongan garis sebelumnya terhadap sumbu Y. Nah, garis sebelumnya ini merupakan garis yang tadi kita tarik untuk membagi dua data atau titik pada grafik. Nah, perpotongan garis yang membagi dua ini data atau titik pada grafik terhadap sumbu Y ini, perpotongannya itu merupakan biaya tetapnya. Jadi di sini dapat dilihat perpotongannya itu berada di 3.800. Nah, dari perpotongannya kita akan menarik garis lurus untuk menunjukkan biaya tetapnya. Selanjutnya, langkah keempat yaitu mengkalkulasi biaya variabel per unitnya. Jadi setelah kita menentukan biaya tetapnya sebesar 3.800 dan menentukan tadi titik yang dilewati oleh garis yaitu 6.000 pada titik 6.500 dan 8.200, kita akan menentukan biaya variabel per unitnya. Biaya variabel per unitnya itu nanti kita peroleh dengan memasukkan biaya tetap dan titik yang telah kita pilih pada grafik sebelumnya itu ke dalam persamaan biaya campuran atau mixed cost. Jadi di sini untuk nilai Y-nya itu kita ganti dengan biaya pada titik sebelumnya yang telah kita pilih yaitu $8.200. Terus kita ganti nilai A-nya sesuai dengan biaya tetap yang kita peroleh tadi, $3.800. Nilai B-nya tetap karena nilai B atau biaya variabel ini adalah nilai yang akan kita cari, dan menggantikan nilai X-nya ini dengan tingkat aktivitas pada titik yang telah kita pilih sebelumnya pada grafik. Nah, dari itu kita akan memperoleh biaya variabel atau nilai B-nya itu adalah sebesar 0,677, sehingga akan diperoleh persamaan biaya campuran atau mixed cost itu dengan metode scatter graph adalah persamaan Y sama dengan 3.800 ditambah 0,677X, di mana 3.800 ini merupakan biaya tetapnya, 0,677 ini merupakan biaya variabel per unitnya, dan X itu merupakan tingkat aktivitasnya. 0,677 ini akan meningkat jumlahnya seiring dengan meningkatnya tingkat aktivitas. Kelebihan metode scatter graph ini sebenarnya dia hadir untuk mengatasi kekurangan dari metode tinggi rendah atau high-low method. Jadi, pada metode scatter graph ini kan dia tadi itu telah menggunakan seluruh data biaya dan tingkat aktivitas yang ada. Namun, pada penarikan garis yang membagi dua data-data dan titik-titik pada grafik itu, penarikan garis antar satu individu dengan individu lainnya itu tentu berbeda, sehingga akan
menghasilkan hasil yang berbeda pula. Hasilnya itu subjektif. Berbeda cara penarikan garis, maka berbeda perpotongan terhadap sumbu Y-nya, maka akan berbeda pula biaya tetapnya. Sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, hasilnya itu akan subjektif. Masih kurang akurat. Metode ketiga atau metode terakhir itu adalah metode regresi kuadrat terkecil atau least square method, di mana metode ini telah menggunakan semua data untuk memisahkan biaya campuran menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Nah, metode regresi kuadrat terkecil atau least square method ini memperkirakan hubungan linier antara variabel terikat dan variabel bebas yang didasarkan pada persamaan garis lurus. Nah, di sini persamaannya itu adalah Y sama dengan A tambah B dikali X, di mana nilai B-nya itu diperoleh dari N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X yang dipangkat 2-kan. Nah, untuk mencari nilai A-nya itu, kita harus terlebih dahulu mencari nilai B-nya. Karena nilai A-nya itu, atau biaya tetapnya itu diperoleh dari sigma Y dikurang nilai B, atau nilai biaya variabelnya itu dikalikan dengan sigma X dibagi dengan N. Di mana X-nya ini merupakan tingkat aktivitas yang sekaligus merupakan variabel bebas, Y merupakan total biaya campuran yang merupakan variabel terikat, A merupakan total biaya tetap atau intercept vertikal garis, B itu merupakan biaya variabel per unit kegiatan, dan N itu adalah jumlah observasi atau jumlah data. Sebelum kita menentukan biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan metode regresi atau kuadrat terkecil, kita tampilkan kembali dulu data biaya pemeliharaan rumah sakit Breitling. Nah, dapat dilihat pada bagian kolomnya itu, tingkat aktivitas itu merupakan pasien yang berkunjung ke rumah sakit yang disimbolkan dengan X yang merupakan variabel bebas. Adapun biaya pemeliharaan yang terjadi atau disimbolkan dengan Y ini merupakan variabel terikat. Dikatakan sebagai variabel terikat karena biaya pemeliharaan yang terjadi itu dipengaruhi oleh pasien yang datang berkunjung ke rumah sakit. Adapun bulan di sini disimbolkan bulan atau periode itu disimbolkan dengan N, di mana ini merupakan jumlah data atau observasi, yang dalam hal ini jumlah datanya biaya pemeliharaan rumah sakit Breitling itu dari Januari ke Juli ada 7 jumlah data atau jumlah observasinya. Selanjutnya kita akan masuk kepada perhitungan dengan menggunakan metode regresi atau kuadrat terkecil. Untuk perhitungan metode regresi atau kuadrat terkecil itu memang cukup sulit jika dilakukan secara manual. Maka dari itu, saya sarankan untuk menggunakan Excel dalam melakukan perhitungannya. Untuk memudahkan perhitungan, kita akan menghitung dulu nilai-nilai yang akan dimasukkan ke dalam rumus. Nah, dapat dilihat di tabel, nilai-nilai yang kita hitung terlebih dahulu itu adalah total atau sigma dari nilai X, sigma Y, sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2, dan sigma X dikali Y. Selanjutnya yang kita lakukan itu adalah menghitung nilai B atau biaya variabelnya. Nilai B atau biaya variabelnya itu diperoleh dari N dikalikan dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X yang dipangkat 2-kan. Yang perlu diperhatikan baik-baik itu adalah di bagian penyebutnya, karena antara sigma X pangkat 2 dan sigma X yang dipangkat 2-kan itu berbeda. Untuk sigma X pangkat 2, nilai X itu dipangkat 2-kan terlebih dahulu baru dijumlahkan totalnya.
Adapun sigma X yang dipangkat 2-kan diperoleh dengan menjumlahkan total nilai X terlebih dahulu baru dipangkat 2-kan. Selanjutnya, kita akan memasukkan nilai-nilai yang sebelumnya telah kita hitung terlebih dahulu itu ke dalam rumus. Sehingga kita akan mendapatkan nilai B atau biaya variabelnya itu adalah sebesar 0,7589 atau kalau dibulatkan itu menjadi 0,759. Setelah mendapatkan nilai B atau biaya variabelnya, kita akan menghitung nilai A-nya atau biaya tetapnya. Nilai A atau biaya tetapnya itu tidak bisa kita hitung jika nilai B atau biaya variabelnya belum diketahui. Nilai A diperoleh dari sigma Y dikurang nilai B atau biaya variabel dikali dengan sigma X dibagi dengan N. Oh iya, untuk nilai N itu adalah jumlah data atau observasi yang dalam hal ini adalah periode biaya pemeliharaan Rumah Sakit Bradley yang berlangsung dari Januari hingga Juli, sehingga ada 7 periode atau 7 jumlah data atau observasi. Nilai A atau biaya tetapnya itu diperoleh dari sigma Y, yaitu sebesar 58.700, dikurangi nilai B atau biaya variabelnya dikali dengan sigma X, yaitu 0,759 dikali 45.700. Lalu dibagikan dengan jumlah data yang dalam hal ini adalah 7 periode. Sehingga kita akan mendapatkan nilai A atau biaya tetapnya itu sebesar 3.430,5 atau jika dibulatkan itu akan mendapatkan 3.431. Adapun persamaan biaya campuran atau mixed cost yang terbentuk dari metode regresi atau kuadrat terkecil ini adalah persamaan Y sama dengan 3.431 ditambah 0,759 dikali X, di mana Y ini merupakan total biaya, 3.431 ini merupakan biaya tetap, 0,759 ini merupakan biaya variabel, dan X ini merupakan tingkat aktivitas. Di mana biaya variabelnya ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat aktivitas, yang dalam hal ini adalah jumlah pasien. Kelebihan dari metode regresi atau kuadrat terkecil ini itu adalah dia memberikan hasil yang akurat untuk biaya variabel dan biaya tetapnya. Keakuratannya ini dapat dilihat kalau seandainya kita menggunakan metode scatter graph, tapi untuk penarikan garisnya itu kita menggunakan garis otomatis. Nah, kalau kita menggunakan garis otomatis, lalu kita memunculkan persamaan otomatis atau equation otomatis, maka persamaan yang terbentuk pada metode scatter graph plot itu sama dengan persamaan yang terbentuk pada metode regresi atau kuadrat terkecil. Nah, kekurangannya untuk melakukan perhitungan ini memang kita akan kesulitan kalau menggunakan metode manual. Nah, untuk mengatasi kekurangan ini, kita bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan Excel. Jadi, kita bisa tetap mendapatkan hasil yang akurat tanpa harus kesulitan dalam melakukan perhitungan apabila kita menggunakan Excel. Materi selanjutnya yang juga merupakan materi terakhir itu adalah laporan laba rugi, format tradisional, dan kontribusi. Nah, untuk laporan laba rugi format tradisional ini sebenarnya merupakan laporan laba rugi yang sudah sering kita temui. Jadi dia ini merupakan laporan laba rugi yang berguna untuk tujuan pelaporan kepada pihak eksternal. Namun, laporan laba rugi tradisional ini memiliki batasan kalau kita ingin menggunakan untuk tujuan pelaporan internal. Kenapa? Karena laporan ini tidak membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, dapat dilihat di sini di tampilannya untuk laporan laba rugi tradisional itu seperti yang sering kita temui, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan, dia itu akan menghasilkan laba kotor. Terus laba kotor ini akan kita kurangi dengan beban penjualan dan administrasi untuk mendapatkan laba bersih dari kegiatan operasional.
Selanjutnya itu adalah laporan laba rugi format kontribusi. Nah, laporan laba rugi inilah yang kemudian membedakan dengan jelas antara biaya tetap dan biaya variabel yang kemudian digunakan untuk tujuan pelaporan kepada pihak internal atau manajer. Pendekatan kontribusi itu memisahkan biaya menjadi biaya tetap dan variabel, dengan pertama-tama mengurangkan biaya variabel dari penjualan untuk mendapatkan margin kontribusi. Margin kontribusi itu adalah jumlah yang tersisa dari pendapatan penjualan setelah biaya variabel dipotong. Nah, dapat dilihat di sini format laporan laba rugi kontribusi itu berbeda dengan laporan laba rugi tradisional. Kenapa? Karena di sini dia memisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap. Jadi saat penjualan itu dikurangi dengan biaya variabel, dia itu akan menghasilkan margin kontribusi. Berbeda tadi dengan laporan laba rugi, dia itu laporan laba rugi format tradisional itu dia menghasilkan laba kotor. Untuk laporan laba rugi kontribusi itu dia menghasilkan margin kontribusi. Selanjutnya, margin kontribusi apabila dia dikurangi dengan biaya-biaya tetap, baru mendapatkan laba bersih dari kegiatan operasional. Sekian materi penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.